Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji. Ya. Pertanyaannya Haji, kalau di sini mau apa luar biasa mendukung Pak Haji, karena malaikat banyak, Nabi Walaihi Haji mudik di sini. Kemudian kita nantikan pulang mereka untuk menyambungkan ilmu yang Pak Haji ajarkan biar sangat nyambung itu. Apakah kita hanya modal yakin dan ucapan saja, apa seperti yang disampaikan Pak Madu tadi dengan wasilah dengan video Allah dan karamanya anak yatim PKI dengan Pak Susanto bla 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 gitu Pak Haji. Terima kasih. Ini pertanyaan apa? Pertanyaannya pakai wasilah dengan video Allah dan karomanya anak yatim PKI atau langsung yang kita yakin seperti yang di sini Pak? Yakin aja, pasti pala gue numur rambut, pasti pala gue numur rambut. Nanti numur, tinggal kamu cari telur busuk, ceplokin di kepala. Loh, jangan ini. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim PKI Haji Susanto boleh, atau langsung kalau kamu yang ringkas karena kamu pasien baru boleh, aman aja. Kan ayatnya ini mas, aku apa kata prasangka hambaku, kalau hambaku yakin aku juga yakin, kalau hambaku ragu-ragu aku juga ragu-ragu. Kamu yakinnya yang mana? Ya udah, langsung praktek aja, jangan gini. Aku yang mana ya? Ya, yang mana aja? Bisa dua-duanya. Bisa bos, apalagi kalau kamu botak. Alhamdulillah, kabul. Kabel. Ada lagi? Pak Nasir itu. Ya, di belakang bang, silakan. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Martiatun dari Klaten. Dari Klaten. Iya. Ini maaf kalau saya nanti salah ngomong karena saya baru akhir-akhir ini tahu KDAY dari YouTube. Nah ini pas kesempatan ada sudah anak di Buas tadi, saya pokoknya harus bisa kesini. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji. Saya punya tadi sampai sini, terus saya tanya, saya ini baru kesini, saya harus gimana Bu? Saya gitu di bawah dan ini ya biasa saja. Nah kebetulan ini hajat saya yang pertama itu saya ingin tanah belakang rumah saya, belakang tempat saya usaha itu dulu kan milik ibu saya, terus dijual sama orang yang orang kaya di kampung, jadi kemungkinan dijual itu kayaknya nggak mungkin karena sudah terlimpah harta. Nah saya mempunyai keinginan untuk mendapatkan itu tanpa syarat, dan itu sudah saya lakukan. Berdoa setiap kali habis baca Quran, saya selalu ada khusus untuk mendapatkan tanah itu tanpa syarat, dan saya percaya Allah Maha membolak-balikkan hati manusia, jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk saya bisa mendapatkan itu. Terus ini saya minta pada sama Pak Haji, bagaimana istilah hajat saya ini bisa terkabulkan dengan dibantu dari ilmu-ilmunya Pak Haji juga. Untuk sedekah pagi, alhamdulillah saya sudah rutin setahun lebih ini, alhamdulillah dari sejak habis subuh saya sudah siapkan untuk sedekah subuh. Terus ngaji ya sudah, cuman yang belum, yang itu mandi tengah malam sama ngaji yang sampai pagi saya belum bisa. Itu yang pertama hajat saya tadi yang masalah tanah. Untuk yang kedua
anak saya yang tapi habis wisuda itu kan dulu di pondok sudah 7 tahun, terus ini di pondok Cangkar tahfidz, tapi sudah wisuda. Tapi anak saya itu enggak bicara gitu loh, Pak Haji. Enggak bicara, maksudnya kan harusnya anak pondok itu bisa berdakwah, bisa ya bukan gitu loh. Bagaimana caranya anak itu mau semangat untuk saya suruh agar juga saya nggak mau, pokoknya dia itu mengeluarkan suara untuk itu nggak tahu gitu loh. Jadi istilahnya cari ilmu tapi cuman diam gitu, enggak. Itu gimana caranya saya mungkin Boleh. Yang pertama, kalau ibu pengen menguasai itu tanah jadi milik ibu, seperti yang bapak tadi nanya ini yang depan, yakinnya dulu. Dua, sebut tiap hari. Misalkan ada ayam rumah masuk ke dalam rumah, hus, keluar nggak? Kalau nggak keluar, tanah sebelah jadi milik saya lagi. Hus. Kalau ada ayam, kalau ada anak, kamu udah disekolahin tapi nggak mau ngomong, nggak mau ajar. Kalau kamu begitu terus, berarti tanah sebelah jadi milik saya. Ada apa lagi? Tukang sayur. Pokoknya kalau nggak ada lewat tukang sayur, tanah sebelah jadi milik saya. Apa aja, pokoknya lawannya tanah sebelah jadi milik saya. Contohnya seperti siapa? Seperti saya. Foji jangan main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Rubicon. Seperti orang Arab Saudi, namanya Syekh Sudais, jangan nakal. Kalau saya Sudais nakal, kamu jadi imam Masjidil Haram. Tanah bisa jadi milik saya tanpa beli, tanpa bayar, tanpa. Cuman apa? Cangkeme wak-wakan. itu kan jendela saya yang belakang kan itu sudah bergaringan, tanah saya sama tanah yang belakang itu umpamanya saya yang sudah kakak lakukan dengan setiap buat jendela saya cuma berdoa dalam batin saya, kalau dulu kan saya insya Allah itu milik saya itu kalau Pak Haji. Sekarang gurunya ngajarin di juga saya. Iya, makanya ini saya kan baru tahu aja ya beberapa hari ini sudah. Sekarang pindah, sekarang ibu sakit tumor, berobat ke dokter A, sembuh, nggak sembuh, pindah ke dokter B. Nah, dokter B ngasih obatnya ini. Apakah ibu minum obatnya dokter A, ibu minum lagi dokter B? Kan enggak, dokter A ditinggalin dong. Pindah ke dokter B, minum obatnya dokter B. Sekarang ibu berobat ke si A, itu tanah jadi milik ibu enggak? Sekarang ibu berobat ke RDAY, ibu praktekin juga ilmu dia, praktekin juga ilmu saya. Konslet nggak bisa, ibu mesti praktekin ilmu saya. Gitu, seperti saya praktekin. Foji jangan main air. Kalau Foji main air, papa punya mobil Rubicon. Nggak beli Rubicon saya dari Pak Haji Sultan yang utangnya 150 miliar, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Istrinya ngasih mobil saya Mercy E250 terbaru, anaknya ngasih saya Jazz terbaru. Nah, kalau ibu meraktekin ilmu saya, ibu juga meraktekin ilmu yang di sana. Wassalam bu, pilih aja salah satu. Ibu mau pindah dari dia ke saya atau ibu mau praktek sana? Dua. Orang Arab Saudi, orang Mekah, saya orang Indonesia. Dia ngomong begini, saya Saudis, jangan nakal. Kalau saya Saudis nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Kenapa jadi? Nah ini juga begitu. Mudah nggak nih? Sudah teriak-teriak sampai setengah tenggorokan. Kalau saya hasrat saya tinggi sekali untuk bisa datang sampai di sini, dan alhamdulillah ada acara di Bogor, pokoknya saya harus bisa sampai di sini. Maka saya juga nggak tahu orang Bogor itu di sini itu udah sama sekali nggak. Seperti itu ya. Dua, anaknya nggak ada suaranya. Satu rumah gak sama ibu.
Colek alat kelamin ibu, tapi jangan dalam-dalam, takutnya cincinnya ketinggalan. Colek, taruh di bibirnya dia, cangkemnya keluar. Ingat, mau ceramah, mau ajang, prestasi, apa aja sebut bu. Kayak anak saya juga, aku nggak mau sekolah dokter papa, aku maunya arsitek. Aku nggak mau sekolah dokter papa, aku maunya teknik sipil. Oh, dulu anak gak nurut, dukun bertindak. Sekarang anak gak nurut, sekarang apa pak? Sekolah dokter, sekarang saya dokter. Sekarang kita udah gak bisa berantem sama anak. Siapa yang berantem sama anak, nyesel seumur hidup. Anaknya gak bakal ngurusin kita di hari tua. Karena dia ingat, jangan dulu lebih baik apa. Apa? Colek alat kelamin. Iya, terima kasih. Oh iya Pak, tadi untuk tamu tadi juga berlaku kalau mau jual aset ya nggak laku ya Pak. Colek aset ibu, colek alat kelamin ibu, tempelin di aset ibu. Nanti langsung keluar cahaya. Kalau itu kan aset saya nggak jauh di kota, jadi gimana itu nanti saya caranya ya di tempat itu. Sekarang yang blower gurunya apa muridnya? Kalau udah bilang, kalau tukang sayur nggak lewat, aset saya laku kejual. Kalau tukang sayur nggak lewat, aset saya kejual. Kalau suami saya nggak ngaceng, aset saya laku. Iya Mbak, terima kasih. Bisa. Jangan ada yang tanya lagi loh, saya udah teriak-teriak dari tadi. Kalau nanyanya sama, tak kepel loh. Lah iya dong. Oke, silakan. Sama. Ya. Nanya siapa? Yang sudah ditanyakan Diri. jangan ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutini Pak dari Cilengsi. Pertanyaannya. Pertanyaannya, saya pengen punya usaha dan penghasilan. Ada modal nggak? Iya. Kalau nggak ada modal, ya cari modal dulu. Iya, jadi- Caranya ke anak. Nama anaknya Amir. Amir, jangan nakal. Kalau Amir nakal, mama punya modal. Barulah punya modal berusaha. Jadi pertanyaan saya kan jadi TKW. Tanggal 21 besok saya harus ulang lagi ke bank. Gimana? Pertanyaannya? Iya, pertanyaan apakah saya ibu tinggal apa lanjutin lagi? Lanjut lagi Bahrain. Lanjut ke bank. Lanjut terbang di Bahrain. Oh, seperti itu. Lanjut di Bahrain. Nanti kamu ngucapnya di Bahrain kalau majikan kamu ini jengkelin kamu ngucap. Gitu. Oh, seperti itu. Kalau kamu dijengkelin sama orang Bahrain, nanti saya kawin lagi di Bahrain. Nanti saya kawin. Sedangkan saya di sini tanggal 9 besok ada rencana pengen ibadah Pak, yakni pengen bersuami lagi. Ya terserah kamu, dan itu masalah kan. Kamu megap-megap. Sama orang Bahrain aja enak, kalau kamu ini gede, panjang. Iya, iya, Kalau orang Indonesia mah kecil. iya. Rencana Udah itu saya dimasukin agak gini-gini gitu lah. Udah orang Bahrain aja. ke Bahrain aja. Iya, di Bahrain, sama orang Bahrain. Di sini Pak, di sini. Hah? Di sini. Kawin sama orang Bahrain di sini. Indonesia, orang Indonesia. Oh nggak mau jadi orang Bahrain, nggak mau? Hah? Ya jodohnya di sini Pak. Ya udah, kawin di sini. Setelah itu kamu bikin alat kelamin palsu, ditipin di suami kamu terbang di Bahrain. Jadi main alat kelamin kamu itu cetakan itu. Terima kasih Pak. Ya. Ayo ada yang nanya? Ya. Bapak belakang dulu sebentar dari tadi. Nanti gantian. Iya, nanti gantian. Nanti ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau kawin jangan duduk, nanti becek gitu terus. Alhamdulillah di sini Enggak. Boleh duduk, boleh. Takutnya kalau kamu duduk alat kelaminnya kelipat kan mau pengantin baru. Ya Allah, ini panjang deh. Alhamdulillah saya Pak Haji bisa Birsa
bersilaturahmi ke Pak Haji. Ya. Tidak katanya. Tidak katanya. Siapa? Saya karena ada beberapa pertanyaan, cuman satu aja lah pertanyaan. Pertanyaannya boleh 5 boleh. Satu Makin aja. banyak, makin saya cepat nyampe kamu. Jadi saya ini memang sudah beberapa tahun, jadi saya ada usaha bentuk gudung lah, Haji. Nah, bentuk gudung ini kan sekarang lagi dibutuhkan untuk reklamasi. Langsung, kebahagiaannya kapan? Kau ini tanggal. Nah, makanya kamu bikin cetakan alat kelamin buat mainan suami kamu. Kan nggak ada kamu, gimana mau masukinnya? Nggak ada cetakannya ya. Bahkan cetakannya bikinnya kayak plastik sabun. Udah masuk grup belum? Udah masuk grup belum? Masuk grup RDAI. Oh, ini kan alat kelamin kamu nggak jadi orang kan? Masuk grup atau di belakang? Udah. Ya bos, Gunung kan di beberapa tahun ini dibutuhkan untuk reklamasi di Pantai Pik. Cuman saya udah beberapa kali ke sana dan sudah hampir mendapat SPK. Ternyata kalah lagi karena ya iyalah bos, karena otak lo duit, jangan. Kamu kesana lu ngarep biar gunung kamu laku dibeli, jangan bos. Kamu diem aja, gua aja diem aja nih pasien pada datang. Tenang aja bos, pasti laku. Jadi lo ngomongnya yakin sama ngucap yang bagus-bagus. Lanjut. Pengen punya modal dan buka sendiri Bro. Gitu. Maksudnya? Ya gulungnya kita buka sendiri lah karena saya tidak mau punya modal, tadinya mengharap investor. Ngapain ngarepin investor? Nggak setuju ke investoran. Nanti dicaplok sama investor. Kamu tinggal bikin kesel. Cari aja orang yang bikin kesel. Kamu siapa? Istri kamu. Kamu tinggal tepok-tepok. Kamu bilang istri kamu apa? Ya. Kamu punya istri nggak? Alhamdulillah ada Pak istri. Iya, manggil istrinya apa? Mama, alat kelamin ini bolong nggak? Kalau alat kelamin nggak bolong, aku punya modal. Iya, apa begitu? Ya. Kamu nanti lihat bolong nggak alat kelamin di minum? Apa-apa aja, kan udah gue bilang. Yakinnya tinggal dewa, ngucapnya yang bagus-bagus. Jadi gue nggak setuju investor. Ngapain investor? Minta modal langsung ke Allah. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Lu kesal dulu sama tukang kerupuk. Pokoknya tukang kerupuk, kalau hari ini nggak lewat, gue punya modal. Berapa mau modal lo? Ada lagi? Siap. Ada lagi gak? Pertanyaannya ada lagi gak? 2 tahun yang lalu saya jatuh tentang sakit ini, tidak bisa bangun beberapa bulan dan bisa jalan juga pakai tongkat 2. Tapi sekarang alhamdulillah. Tapi sekarang masih sakit aja lagi kalau Mana yang sakit? yang sebelah kiri. Nah, kamu telanjang bulat, istri kamu suruh jilat ilmu kucing. Udah sembuh 99 kali jilat, sehari 3 kali. Umur kamu berapa? 58. Selama 58 hari sembuh. Ada lagi? Salah. Itu aja dulu. Oke, kamu nanya lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalam. Yang mau Ya, nanya? silakan Pak. Terima Diri. kasih. Diri. Warahmatullahi Diri. wabarakatuh. Diri. Ya, kami dari Purworejo Pak Haji. Purworejo, Iya. Jawa Tengah. Iya. Desa apa? Desa Kedung Karangdalam, Kecamatan Bani Urip. Bani Urip. Ya. Ya, pertanyaan kami ini Pak Haji. Kami pada tahun 2020 kami mendaftar haji Furoda. Kemudian ada COVID, sehingga kami kan tidak memberangkatkan haji, tidak ada. Udah sempat bayar belum? Saya sudah membayar Berapa? 175 juta pada tahun 2019. Travelnya apa namanya? Kalau kami travelnya dulu Raffi kalau tidak salah. Raffi. Ya. Si Ahmad kemana? Kemudian
ternyata dengan kami karena percaya sekali sama Bapak Kepala Desa Kerandegan waktu itu. Kepala apa? Kepala Desa Pak. Kepala desa. Iya. Desa apa? Kerandegan. Kerandegan. Iya. Terus Kami membayar dengan Bapak itu karena COVID sehingga kami kan tidak jadi berangkat, kami bisa menerima. Kemudian tahun 2022 sudah mulai ada pemberangkatan. Kami bertanya, kami bisa berangkat tahun ini kan Pak? Bapak itu menjawab, tidak bisa Bu, karena jumlahnya juga terbatas. Kami bisa menerima. Kemudian tahun 2023 pada waktu bulan Januari saya bertanya, kami berangkat Bapak? Ya Bu, insya Allah Ibu berangkat nanti tanggal 15 Juni. Oke, saya ayam. Pak, kapan kita untuk mencari paspor? Nanti kami jadwalkan Bu. Oke, kami bisa menerima. Setelah itu dengan waktu yang dekat kami mengejar terus. Kemudian pada bulan pas Hari Raya, kami bertujuan untuk silaturahmi ke Pak Lurah Kerandegan. Ternyata Pak Lurah itu sudah pergi dari desanya 2 bulan sebelum puasa, sehingga sampai hari ini kami belum bisa ketemu dengan Pak Lurah dan belum bisa selesaikan Pak. Nah, bagaimana solusinya supaya kami tetap bisa berangkat haji dengan dana yang sudah kami setorkan? Begitu aja Pak. ya tinggal nepok-nepok aja. Lurah Kerandegan, kalau kamu nggak bisa balikin, saya punya duit 2 miliar. Begitu aja tepok-tepok begitu, kayak saya sudai. Kalau kamu nakal, kamu jadi imam besar masih dilarang. Tepok-tepok gitu aja. Iya. Terima kasih Pak. Bisa? Ya, insya Allah bisa. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Sambung. Judulnya pokoknya terkabul karena tepok-tepok. Assalamualaikum Pak Haji, saya Pak Ansari Bogorkan. Nama? Kenapa bilang Bogorkan itu Pak Ansari? Nama? Itu Pak Ansari Bogorkan. Oh, bongkar. Oh iya. Kenapa bongkar? Kenapa kayak gini pas ada cerita Deketin mic ya, kan saya nggak dengar. di rumah itu suka didatangin kucing. Oh iya, terkabul ya. Tepok-tepok ya. Tuh. Kenapa bongkar? Kan sering didatangin kucing Pak, apalagi kalau kucing sakit selalu ke rumah saya. Terus Pertanyaannya, pertanyaannya bagaimana kita memanfaat kucing itu bisa menjadi sarana doa kita juga gimana Pak? gimana? Kita memanfaatkan kucing itu bisa menjadi sarana cepatnya hajat kita. Tepok aja. Kalau ada kucing datang, hajat saya terkabul. Kalau ada kucing datang, hajat saya terkabul. Kalau ada kucing datang, saya punya Robicon. Kalau ada kucing datang, saya punya Robicon. Kalau dia buang air di depan teras juga seperti itu bisa Pak? Ya udah, kalau kucingnya berak, saya punya modal 100.000. Terus ini Pak, rendaman pakaian dalam. Hah? Itu bisa rendaman celana dalam. Itu airnya bisa kita gunakan untuk mandi nggak Pak? Bisa Bu, nanti kan habis mandi langsung kudisen. Bisa. Untuk semangsing Pak. Bisa. Ya, udah itu aja pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Yang menanya lagi, habis bongkar. Ya, silakan Ibu yang sana. Ya. Ya. Nama? Nama saya Robiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya kan usaha dagang. Yang dijual? Ya, dulu ada gado-gado, ada sepuluhnya, ada lontong. Udah program ini, saya tuh kayaknya udah langsung kayak mampet gitu Pak. Yang mampet alat kelaminnya apa duburnya? Usaha saya gitu, langsung ngejar sama. Sekarang pertanyaannya apa? Ya sedangkan saya kan banyak tanggung jawab, orang tua saya meninggal. Adik saya Itu yang bikin hajatnya lemot, karena dia punya tanggung jawab. Padahal itu tanggung jawabnya Allah. Kamu mati, itu tetap berjalan orang tua kamu. Jangan ngomong begitu. Saya banyak tanggung jawab nih, saya perlu duit nih. Jangan, yang tanggung jawab Allah. Ada lagi? iya, soalnya anak saya bilang, ibu saya berpesannya begitu, adik kamu banyak, tolong kamu bimbing. Jangan dengerin, yang didengerin Allah, apa yang dengerin orang tua. Allah kan nggak ngomong begitu. Sekarang pertanyaannya apa ke saya?
yang pengen usaha jalan lagi aja gitu. Kan usaha butuh modal, lu punya modal gak? Ada, cuman Ya udah mulai. modalnya Pak Haji, kita nggak usaha tuh nggak usah bayar apa-apa, listrik nggak bisa, bank nggak bisa, masuk sama sekali. Enggak, lu punya modal gak? Punya. Nah, kenapa nggak mulai usaha dari modal itu? Kita usaha di Pak Haji. Enggak mungkin kalau belum ketemu gue udah berdoa tiap malam kalau tahajud. Orang perempuan yang mulutnya celawaan, modalnya lu. Dagang gado-gadonya gak langgeng lu. Jadi lu udah ketemu gue entar enggak, kan belum ketemu. Dulu kan belum ketemu kan? Bangkrut kan? Sekarang enggak. Bangkit. Masih Pak Haji. Ya, yakin itu. Amin. Ada lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundari Purwostari dari Pondok Cabe. pertanyaannya. Pertanyaannya, saya keluhannya di dengkul itu sakit terus. Udah berapa lama? Mungkin semenjak anak kedua sesar. Anak kedua sesar. Nah, itu 2008. Kata dokter apa diperiksa? Belum diperiksa, cuma kayak ini itu jadi keram ke perut. Hah? Keram di perut, keram. Kalau nahan ini kan ke perut jadinya seperti kalau kepala. Gampang lah. Celana dalam kamu yang bekas pakai kalau mau tidur ikat di dengkul. Celana dalam kamu yang bekas pakai kalau mau tidur ikat di perut. Celana dalam bekas pakai kamu kalau mau tidur ikat di kepala. Umur kamu berapa? 43. Selama 43 hari entar sembuh. Ada lagi? Yang kedua, kebetulan saya anak yang pertama kan laki sudah bekerja dan baru keluar bulan kemarin. Dia punya apa ya namanya, usaha ambulan gitu loh Pak. Tapi belum punya unitnya. Mudah-mudahan. Maksudnya usaha ambulan belum punya unitnya gimana? Ya apa ya, pengen punya ambulan sendiri gitu loh Pak. Tapi belum ada rezeki untuk membeli mobilnya. Gitu. Serumah gak sama ibu? Kadang ke rumah seminggu sekali gitu. Maksudnya dia serumah Ya, sama? sudah menikah. Jadi suruh kemari aja, tak gua ajarin. Kalau dia nggak mau kemari, ibu tinggal kesel aja sama siapa? Tukang sayur. Pokoknya kalau hari nggak ada tukang sayur, anak saya punya ambulan. Anak saya punya ambulan. Jangan salah ngomong. Iya. Kalau tukang sayur gak lewat, anak saya dibawa ambulan. Punya ambulan. Jangan dibawa ambulan. Iya. Amin Pak Haji. Ada lagi? Insya Allah tercapai. Ada lagi? Ya. Terima kasih. Siapa lagi mau nanya? Saya Haji. Ya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mai dari Gunung Putri. Mai. Ibu Mai. 3 huruf. Ya. Pan sama dari kecil. Nah, dan saya mau ngomong Pak Haji. Yang hajat saya pertama gini, sudah 13 tahun saya megang kontrakan apa ya, orang Sukabumi gitu. Nah dia 4 tahun yang lalu atau 3 tahun pernah nawarin saya untuk jual kontrakan itu, tapi karena harganya MM-an saya nggak punya. Nah hajat saya gimana sih Pak Haji biar bisa kontrakan itu jadi punya saya gitu. Gampang lah, kamu harus bikin kesel orang dulu. Nah, iya. Misalkan yang bikin kesel kamu namanya Mai. Mai, kalau kamu bikin kesel, kontrakan ini jadi milik saya. Budi, kalau Budi kesel, ini jadi itu. Ya Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Untuk yang kedua, ini Pak Haji, belakangan ini jujur saya ngedrop banget untuk penyakit dan terus badan saya kayak turun gitu. Menurut apa? Badan jadi terus saja. Nah saya pengen normal kembali, saya pernah gemuk gitu loh. Kok sekarang Minum sih susu sama? kambing, minum susu kambing. Ya, Itu gangguannya di paru-paru kamu. Katanya kamu agak rapi. Ya. Minum susu kambing. Siap Haji. Minum susu kambing nanti sehat lagi. Ada lagi? Siap. Tapi jangan lupa kalau susu kambing ya. Tadi kendal kambing. Terus ya Pak Haji, langsung yang ketiga, saya punya anak kayak maksudnya gitu loh, kayak belum ada jodoh, saya minta kalau Laki apa perempuan? laki-laki minta Yang dicolek anak kamu dicolek, taruh di mulutnya dia. Nikah tahun ini, nikah tahun ini, nikah tahun ini, nanti nikah. sebanyak berapa kali itu Pak Haji? Nyoleknya 9 kali. Umur ibu berapa?
sesuai dengan umur saya. Iya kan yang lahirin ibu apa yang lahirin tetangga? Adik saya. Ya udah suruh ibu. Oh, dia. Mama dia. Dia Soalnya kamu anaknya. Kau mulai anak saya. Iya, nikah tahun ini, nikah tahun ini, nikah tahun ini, gitu. Ya, itu aja. Kalau jalan jangan pakai cincin ya. Enggak. Awas kalau Saya ketinggalan. nggak pakai cincin. Ya, makanya jangan. Ada lagi? Ya udah itu aja, makasih pagi pencerahannya. Yo, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti punya modal ya. Pasti punya modal ya. Ya. Nama Nama saya Winarti dari Tangerang. pertanyaannya apa Winarti? Saya kan jualan Kak Aceh. Yang dijual apa? Makanan. Makanan. Iya, semacam jajanan-jajanan zaman sekarang Korea. Kayak apa contohnya? Kayak siput-siputan gitu Pak Haji. Apa? Siput-siputan. Oke. Pertanyaan saya, belakangan ini bulan-bulan ini Pak Haji, penghasilan saya nol lah, bisa dikatakan nol. Tapi Pertanyaannya? pertanyaan saya, bagaimana caranya usaha saya biar lancar lagi seperti semula? Gampang Bu, Ibu tinggal ngucap aja. Kalau suami saya nuntut saya cerai, saya punya dagangannya, omsetnya 1 miliar per malam. Kalau suami saya bertingkah, omset dagangan saya 1 malam 1 miliar. Jadi objeknya laki kamu aja. Laki lu suka bikin jengkel lo nggak? Enggak. Siapa yang bikin jengkel lo? Enggak, tetangga paling Ya udah, sebut aja nama tetangganya. Ngucapnya di depan rumahnya, nanti kamu ditimpuk. Ada lagi? Satu lagi, kakak saya titip pesan barusan dari Jawa Timur. Dia titip salam buat Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kakak saya kan jualan pakaian di Jawa Timur. Titip salam ke Pak Haji biar tambah lancar lagi usahanya. Ya selancar apa? Selancar air yang deras Ya mengalir. udah lancar. Kalau kakak kamu lagi perempuan. Perempuan. Nah kalau dia ngomong, pokoknya kalau laki gue makan terus, usaha gue lancar seperti air mengalir. Bukan seperti air mengalir. Jadi omsetnya naik, dagangannya habis, duit gak ada. Oke, gitu aja Pak Haji. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi mau nanya? Ayo diri. Diri. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum, saya Sri Haryanti dari Palembang. Palembang, Sri. Sri Haryanti. Pertanyaannya apa? Palembang berarti Wokito. Ya, Kalau sekarang tinggal di mana? di Tanjung ini. Di Tanjung Enim. Di sana kenal gak martabak har? Ya. Ini pemiliknya. Oh. Iya, kayak martabak kan? Iya. Ini orang India, dari India. Dari India. Pertanyaannya apa? Jadi gini Pak, saya ini bekerja. Definisinya. Saya ini seorang kapiten. Definisinya. Ya, saya ini kerja di suatu perusahaan di rumah gitu ya. Ya di rumah. Ya, jadi selama ini saya kan dipercayakan dengan masyarakat untuk menangani masalah tanah yang bermasalah. Ya. Nah, tapi selama ini saya membantu masyarakat itu tidak ada pernah kendala. Nah, belum lama ini saya dipercaya dengan masyarakat untuk mengerjakan suatu lahan yang besar luasnya, gitu kan. Nah, jadi di tahun 2013 masyarakat memberikan luasan pada saya. Pada waktu itu tidak ada masalah apa-apa, Pak, gitu kan. Tapi setelah tahun 2017 perusahaan PT Bukit Asam butuh tanah itu untuk diperlukan, gitu ya. Terjadilah gejolak, gitu kan. Nah, saya tahu ini punya siapa, gitu kan. Nah, saya memegang masyarakat yang benar-benar haknya, gitu kan. Nah, akan tetapi dari oknum kepala desa dan oknum Bukit Asam mereka bersatu,
gitu kan, untuk mengambil lahan itu. Tapi mereka tidak punya dasar, karena dia bersatu, akhirnya kami kan tidak bisa mempertahankan tanah itu, tapi tanah tetap kami kuasai. Mereka jual dengan perusahaan Bukit Asam, tapi tanah tetap kami kuasai. Jadi Bukit Asam tidak bisa menghaki tanah itu. Nah, selama beberapa tahun, di tahun 2022 kemarin itu dibayar tahun 2017. 2022 kemarin Bukit Asam butuh tanah itu, Pak. Jadi digarapnya sama dia. Karena kami merasa itu hak kami, maka kami klaim. Sampai sekarang mereka tidak bisa bergerak. Itu kan, padahal itu semua udah jadi yang membuat stop fire udah dibuat itu kan. Nah, jadi gimana caranya, Pak? Ini kami sudah ke Polda gitu ya. Di Polda pun kendalanya Ibu siapa tuh yang orang menghalangi Ibu siapa? Yang menghalangi saya itu, Pak, yang sekarang jadi manajer pertanahan Bukit Asam. Satu, ada lagi? Ya. Ya, ada lagi nggak? Sekarang ini udah naik ke direksi. Boleh, maksudnya yang menghalangi Ibu tahu kan namanya? Yang menghalangi keinginan Ibu yang mulia ini, Ibu kan keinginannya sangat mulia misalkan karena membela rakyat. Yang menghalangi Ibu namanya tahu nggak Ibu? Tahu. Ya Ibu tinggal sebut aja. Kalau kamu menghalangi, mati minggu ini, nanti dia mati. Kurangi penduduk Bu, bantu pemerintah Indonesia. Ngapain dia mesti hidup? Kalau kamu masih ngalangin, mati minggu ini. Mati minggu ini, mati Bu. Ibu tinggal melayat aja besok ke rumahnya. Nanti kabarin saya, Pak Haji yes mati, alhamdulillah. Nanti ngucapnya di rumah, jangan ngucapnya di tanah lapangan. Nanti diviralin, di tiktokin, nanti semua pada mati. Nah, tapi gini Pak, sekarang ini kita udah buat surat ke direksi pusat Jakarta ya. Bu, kalau udah ucap mati nggak pakai surat, kan mereka kan tahu orang. Ngapain pakai surat? Tapi kan kita mau minta dibayar tanah itu Pak. Ibu ngomong, kalau dia nggak mau bayar, dia mati. Boleh. Kalau dia bertingkah, pasti saya dibayar. Lo mau ngucapnya yang mana? Oh. Jadi nggak pakai surat menyurat ke lamaran. Gue nggak penting surat, karena gue punya Robicon, gue nggak bikin surat. Saya sudah jadi imam masjid di Lahara, dia nggak pakai belajar. Nggak penting Bu, kita mau cepet aja sekarang. Sebutnya tadi, kalau dia ini, dia pasti bayar. Kalau dia begini, pasti dia bayar. Kalau dia begini, pasti bayar. Ntar dia bayar. Apalagi maunya, sebut aja gitu. Bisa. Nyambung kan maksud saya? Nyambung. Oh, ada lagi? Ya karena gini Pak, semua karena saya menolong masyarakat Pak ya, saya kan tidak memungut biaya dengan mereka sebelum berhasil kan. Ya pertanyaannya apa? Ya saya jadi banyak utang, maksudnya saya ngambil bank. Oh jangan nih, nggak begitu nih. Iya. Kalau saya sukses, saya punya duit, boleh. Kalau saya sukses memperjuangkan itu, saya dibayar 1 miliar. Seperti itu. Oh gitu. Ibu mau hajatnya apa? Ucap itu. Iya. Boleh, boleh mulut-mulut kita. Iya. Mulut siapa? Iya. Ada lagi? Satu lagi Pak. Jadi gini, saya kan menunggu rumah tetangga ya. Nah, udah 10 tahun. Kenapa sih? Maksudnya Ibu tinggal di rumah tetangga? Ya saya sewa kontrak gitu ya, karena anak saya nggak mau pindah dari situ. Ya pertanyaannya apa? Ya saya ingin memiliki rumah itu supaya menjadi hak saya. Tinggal sebut aja. Kalau kamu nakal ke anaknya, Ya. Ini rumah jadi milik kita. Kalau kamu nakal, ini rumah jadi milik kita. Bukan jadi milik Ibu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kaki saya sakit sekarang Pak. Kalau Ibu ketawa, kakinya nggak sembuh-sembuh. Kalau Ibu ketawa, kakinya nggak sembuh-sembuh. Sebut begitu. Iya. Ada lagi? Ya udah. Bisa? Ya jadi
untuk saya mengatasi masalah utang tadi Pak, kan saya sebenarnya mengharapkan dapat pembayaran dari Bukit Asam ya, gitu ya. Ya nggak mungkin lah Bu, kata udah bilang, kenapa ibu rumahnya ngontrak, kenapa ibu kerja mati-matian buat hidup? Karena ibu hati kecilnya ngarep, apa-apa ngarep, nggak boleh ngarep, udah santai aja, nanti pasti lunas. Ada lagi? Ya udah Pak, itu aja. Nih, tunggu dulu Bu di situ. Ya. Pemilik martabak har pengen ngomong sama ibu. Pakai bahasa Palembang. Iya. Bu, siapa namanya Bu? Sri Haryanti. Sri? Iya. Aku juga Sri Rati. Oh. Baca Palembang sama Palembang. Ya, bisa. Ibu di mana tinggalnya? Saya tinggalnya di Ibu udah baca sama Palembang? Bisa. Kita mau Palembang baik. Di mana ibu tinggalnya? Di Tanjung ini. Oh, Tanjung ini. Ibu galak makan martabak har? Kalau saya ke Palembang, Galak ya? galak. Yang mana ibu makan? yang di depan Masjid Agung. Depan Masjid Agung itu yang pertama Bu. Iya. Iya, yang ini kan Masjid Agung sebenarnya kan. Iya. Nah itu yang pertama. Nah kami lagi mikir lagi yang baru Bu di Sudirman. Lagi bagus ke yang di Sudirman kan yang dekat Panglima itu kan. Iya. Dulu kan tua. Iya. Nah sekarang lah kami renovasi Bu. Ya, Ibu ke Palembang makannya di situ. Iya. Ini dia martabak har pemilik ini. Iya. Saya kan sering ke Palembang. Kulo keliling ngurusi tanah itu. Ke Polda gitu Pak. Ya udah, yang penting udah tahu kan Palembang sama Palembang, yang lain pendengar. Pastinya. Sukses ya Bu ya. Ya, amin. Pokoknya intinya Ibu sebut kekesalan Ibu, lawannya aja, kesel lawannya aja, kesel lawannya aja. Gue nggak setuju bikin surat menyurat, kelamaan. Oke? Iya. Ada lagi? Oke, ada yang mau nanya lagi? Ya, Ibu berdiri. Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Suartiwi binti Ali sendiri. Saya tidak bertanya Pak Haji, saya mau laporan. Ya. Saya mohon maaf. Hari Sabtu itu saya melihat YouTube apa yang disampaikan Pak Haji. Saya izin saya laksanakan dengan ridho dan izin Allah. Saya yakin alhamdulillah hari malam minggu itu saya bisa kirim. Habis itu alhamdulillah ada rezeki lagi. Tadi malam saya kirim lagi. Alhamdulillah sedekah subuh tadi juga saudara subhanallah, siang tadi juga ada informasi baik. Saya kesini saya hanya pengen silaturahmi dengan Pak Haji. Saya yakin apa yang disampaikan Pak Haji dikabulkan sama Allah, dan saya minta si centong ini tambah sakti ke Pak Haji. Jadi saya tanya duit banyak, utang lunas gitu, barokah gitu Pak Haji. Oke, ada lagi yang mau nanya? Bapak berdiri silakan. Diri. Ya boleh. Selamat praktek ya. Selamat praktek ya. 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 Haji Marco. Ya kan berat badannya sama. Ya. Ini dulu. Nanya. Siapa pertanyaannya Bapak? Oh lihat ibu yang bohong kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya mau dulu Pak, saya Palembang. Maaf saya dari Palembang. Bawa rombongan, kami mau 7. Ini kasih. Nanya, jawab, nanya, jawab. Tanya ini, Tanya ini. Bapak tanya ini rombongan setuju. Tanya pakai bahasa Palembang. Ini dia. Ini suaminya. Itu ada saya. Oh, jadi kita berkumpul lah di sini ya. Dia tak? Jadi aku yang ngajak Bu. Oh, Bapak yang ngajak sini. Kita gini Bu kan. Beberapa hari lewat, kasus. Agak dekat sedikit maaf Kak. Aku tuh kasus. Kasus itu waktunya ibaratnya uang gitu kan. Banyak utang itu oleh karena salah. Oh iya. Aku lihat. Jadi aku ini punya mobil, aku racing kan. Mobil itu racing kan seperti itu kan. Iya. Mobil aku jual ke pulau, ngambil sinetron itu, jadi aku dituduh sebagai penjahat gitu kan. Banyak gitu. Nah jadi aku ini bingung itu kenapa aku bayar ini gitu kan. Maksudnya aku kebanyakan
utang Bu, hampir kalau itu kalau 20 miliar lah utang. Kenapa Bapak sampai utang itu buat apa? Ya itu kan dulu kayak PTBA dulu, kenapa PTBA dulu? Tapi aku lepas dulu, aku tak tahu mana historinya teman-teman. Tapi yang berhasil, kalau nambah dulu, gitu kan modal itu kalau sana lalu, aku juga itu. Oh iya. Itu Bu, jadi aku cicilan ke 12 masih sini dulu. Oh iya. Jadi aku minta solusi kan. Aku ini sekarang ini tinggal nunggu nanti baik, karena nunggu corona. Ini kan. Aku tambah dikumpul nih lah, aku dikumpul dengan perusahaan dengan pengajian hukum. Dan sudah ketangguhan. Oh kalau aku nggak bayar, karena 30 pajak, nanti kan. Aku harus mengembalikan mobil itu. Kalau tidak, itu resikonya aku sebagai penipuan. Oh, ini mobilnya itu tidak pakai lagi. Kalau aku ambil itu pakai, kira kalau aku sudah dijual gitu kan. Aku sampai dijual gitu. Itu. Nah, pastinya ini aku kan bayar lunas, gitu ya. Tak kalau bayar aku kan bayar apa? Kok langsung KTP. Ganti pensiunnya aku ganti itu. Oh, jadi nggak harga Bapak lah Bapak ganti juga loh. Oh. Nggak ganti lagi. Nggak kasih lagi. Kalau rumah ini aku ini juga lah. Jadi masuk orang jual pihak berat. Berarti aku lagi aku gitu kan. Iya, tapi mau di sini sikap dulu Pak. Tapi mau di sini Pak Haji itu tidak boleh gitu, master itu tidak boleh. Itu yang aku setuju itu Bu. Anak-anak sini aku juga dengan omongan Pak Haji Pak aku dapat kira-kira minggu kedua sesudah aku sidang. Asal sudah tanggal 12 terakhir. Terlalu lama aku bilang, lama itu kok. Apalah aku di bawah sini. Yang tuh KHP. Kok nongol tuh omongan Mas Gondrong itu ya dengan Ibu Lydia dan masalah itu. Itu apa ini gitu kan? Betul aku ada wajah Pak Haji kan? Juga lagi. Aku main, ada lagi Pak Haji. Aku pencet terus, aku dengerin terus. Aku terduga. Ikuti lah maksud gitu kan 2 hari. Aku ikutin. Aku harus menyerangkan tiga cara tadi ya. Tiga cara apa yang dia kan jadi gitu kan. Satu berpikir, ya. Yang kedua lagi jangan ketuk sama betul. Nggak boleh pikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Nah itu tiga ikut tadi. Jadi aku tuh alhamdulillah, aku jalani. Dalam keadaan aku saat ini gitu kan. Saat itu dia bisa yakin aku timbul. Ada deh pengalaman kakak dia gitu kan. Aku dapat duit. Aku utang sama kakak gitu kan. Jadi patungan dengan mereka ini, diatur tadi. Nah, aku lihat kalau bilang aku nyopir, aku baru datang kemarin Bu, pagi tadi. Datang sekitar jam 9 ya. Ya sudah nyampe ke alamat ini, baru ketemu di sore dia tadi. Itu macet tuh di dekat jalan masuk ke situ. Alamat masuk ke situ tadi di fakultas itu tadi kan di PB itu. Nah itu Bu. Ya aku minta pencerahan di sini nih. Aku yakin benar-benar aku yakin bahwa bisa dan berhasil. Nah, Bapak lah yakin, Bapak tidak usah lagi nanya Pak Abu, apalagi Pak Haji. Kalau Bapak yakin, tadi kan Pak Haji sudah ngomong, yakin harus bulat Pak. Sama ucapan adalah doa. Barusan tadi Pak Haji ngomongkan begitu, yang kita dikumpul ke dalam di sini. Ya udah, Bapak lah yakin Bapak ngomong sama Allah, minta sama Allah. Nah, terus kan di sini ada juga Pak ilmu yang apa, yang Pak Haji suruh kita bangun jam kosong-kosong gitu. Habis itu kita senyum. Itu Bapak lakukan loh. Sudah melakukan aku tonton Bu. Tontonnya aku bilang melihat nanti pagi, hari aku ngaji dia. Nanti pagi, aku nanti dapat 2 juz Bu. Semalam. Ngantuk yang kurang. Aku sempur ya Bu. Sempurna. Aku tidak dengan ilmu aku. Benar demi Allah. Gitu kan. Sampai kamu berat kan kantang kok bisa nggak harus bisa kamu harus bisa dan nggak tahan Bu nggak semua tadi ya. Nah udah pada kata baca di sini tuh mau pulang nggak kata yang lain. Jadi ini Pak apa namanya tuh pelan-pelan nggak ada baca situ aja akan sampai langsung ke situ. Iya. Nah tapi tadi kan Pak Haji ngomong keluar dari sini yakin sama ucapan adalah doa. Bapak nanya pun sama Pak Haji bakal jawab itu. Nah Bapak
mau di sini kan ada juga sedekah, itu bapak baca juga waktu ke bapak ada duit bapak transfer ke sini. Insya Allah. Pasti. Jangan pasti. Dan bapak mesti yakin ya, yakin sama bapak baca. Ada duit pasti yang mau sedekah. Iya. Sedekah itu udah kata mandinya pak. Ya keliling aja. Martabak kaya raya tajir melintir itu karena sedekahnya royal. Nah ini salah satunya. Dia udah sedekah ke RDAI terakhir 500 juta terakhir. Itu tadi aku ini agak sombong dikit dulu, masih muda tadi kan. Aku muda poya-poya. Aku tua, aku hidup bahagia. Aku mati masuk surga. Aku gitu pak dulu. Aku semboyan itu kayak gitu dulu. Gak apa-apa lagi terkabul. Gitu, Coba ulang lagi semboyannya apa? Yang itu dulu pak Marwan ada kata gitu. Sekarang juga semboyannya itu. Coba ulang lagi. Semboyannya apa? Di waktu muda poya-poya. Sudah masuk tua, saya hidup bahagia. Oh, itu saya mati masuk surga. bahagia sekarang kan? Gak kaya raya kan? Mati saya masuk surga gitu kan. Oh iya. Mau matinya kapan? Ya penting lunas dulu pak, mati lah gitu. Bapak mesti yakin baik. Tidak kata keyakinan lain kecuali bapak mau sama diri bapak dulu. Sama macam-macam juga. Kalau kita sudah yakin, ucapan adalah doa, pasti sama Allah kabul. Sembahyang bapak maaf. Alhamdulillah, ya aku sesuatu ya lebih lah. Dua lagi tahap. Kalau tidak ada duit, kalau Pak Haji ngomong di sini mau kita tidak ada duit, kita tidak baca sedekah banyak, ya tak? Tapi kan kita baca beribadah ekstrim. Jadi di sini tuh sebenarnya gampang Pak. Ya, Pak Haji itu lagi banyak apa namanya tuh calon. Tidak ada duit, baca ibadah ekstrim. Baca juga sedekah profesi di sini. Nah, punya duit, baca bersedekah. Sekarang pilihan itu ada di bapak. Mun bapak pacaknya galau-galaunya cepat fokus. Mun aku saran pak, sekarang ini bapak yakin ucapan bapak adalah doa, bapak ada duit, bapak bersedekah banyak sebanyak-banyaknya. Mun kita bersedekah pak, kita tidak boleh mikir pak. Betul pak. Iya. Jadi mak ini, mun aku lah hati aku nak bersedekah, duit itu kuanggap ada atur. Walaupun aku misalnya belum transfer ke Pak Haji atau aku belum naruh di sini. Jadi begitu aku bersedekah, duit itu tidak dipikirkan lagi. Nah, aku nanya dikit ya. Iya. Kalau aku punya duit ya, Iya. jangan kalau aku punya, aku nak kuat. Bapak pasti punya. Ada duit, aku nggak sedekah. Itu aku di kampung aku apa di sini. Sini. Karena kan bapak belajarnya di sini. Oh gitu. Nah, kalau di sini ini anak yatimnya ini spesial. Pak. Kalau itu apa mana? Tidak usah. Bapak jauh ke sini sama aku juga dulu itu. Aku kerja ke sana ke sini bersedekah itu. Nah begitu aku tahu RDAD sedekah di luar aku masih ada. Tapi mungkin kita 100% mungkin 10% aku di luar, tapi 90% aku di sini. Karena di sini anak yatimnya itu beda Pak. Beda sama-sama yang lain. Aku baca mama ini karena banyak hajat aku lakukan. Jadi kalau bapak punya duit, sekarang bapak punya duit berapa sedekah lah kalau boleh. Cuma tuh 20.000 lagi. Demi Allah, lupa lagi buka gitu loh. Aku coba bapak 100.000. Ya bu. Aku coba bapak 100.000. Bapak sedekahkan sama. Aku ya. Ibu kasih aku. Iya. Tapi duit ini bapak sedekahkan lagi kayak gimana? Ke apa namanya di sini ada di sini Pak Haji Mama Ali atau enggak Ustaz Tori. Habis itu bapak ijab, ijab baca doa nih sama anak yatim. Bapak kapan balik? Ya masa itu kan aku kali gitu kan. Tidak, malam ini bapak ada balik kan? Ya sudah kayak bapak bersedekah, mana ada anak yatim tahajud, bapak ijab, itu duitnya buat sedekah. Iya. Itu duitnya tapi sedekah. Aku coba bapak bersedekah. Iya, sama-sama. Iya. Tepuk tangan dong. Ibu sama kan ibu? Apa? Ibu sama kan ibu? Rati. Ibu Rati ya. Pemilik martabak har. Ya, kayak kita tuh. Ada di Jakarta, ada di Palembang.
Aku minta jangan Pak menjauh dari Bapak ini, dari Palembang sini Pak. Aku pengen nih, Bapak tuh ngomong langsung sama aku. Ngomong. Jadi supaya berkah gitu. Oh iya. Jadi Sekarang ajar Bapak apa? aku takut terus supaya utang lunas, aku udah jadi dua rumah. Oke, rumah jangan dijual, saya tidak setuju. Siap. Bapak sekarang kalau saya boleh tahu lagi kesel sama siapa? Saya nggak ada kesel aku Pak. Aku ikhlas tuh lah dari mau. Nggak kesel mau utang? Oh, tadinya. Tapi gini Pak, kesel udah. Kesel nggak mau utang? Ya kesannya mikir gitu Pak, mikir kan. Itu namanya kesel. Jadi Bapak nanti ucap, kalau hutang saya nggak lunas-lunas, saya punya duit 20 miliar. Amin. Kalau hutang saya nggak lunas-lunas, minggu ini saya punya duit 20 miliar. Itu juga nanti mendatangkan duit 20 miliar, Bapak bayar utang 1 miliar. Bapak masih megang tunai 19 miliar. Sedekah sendiri Pak. Dan usaha ucap dulu tadi, yang tadi sedekahkan tadi dari pemilik martabak itu tadi ucap, kalau utang saya nggak lunas-lunas, saya punya duit minggu ini 20 miliar. Datanglah 20 miliar dari Allah, bayarlah utang 1 miliar, misalkan utang itu. Yang 19 miliar kamu bisa pegang, bisa buat kawin lagi sama sapi, kawin lagi sama kuda. Terima kasih banyak Pak. Ada ibu? Bapak sedekah tuh Bapak tulis nama Bapak. Ya Bapak udah ada anak yatim Bapak baca doa. Yakin tapi Pak juga. Terima kasih. Aku sama istirahat waktu di Pak ya. Jadi sakit kaki itu, atau sembahyang. Siapa yang sakit? Sembahyang radio. Yang sakit siapa? Ibu. Ini siapanya Bapak? Istri. Oke, mana? Coba diri. Yang sakit apanya? Coba. Sini, keluhannya apa? Maju. Keluhannya apa? Keluhannya diri. Keluhannya apa? Kalau sholat sakit, untuk neko, mananya yang sakit? Oke, yang nggak bisa apa ibu? Kalau sholat nggak bisa apa? Sujud dia bisa, apalagi yang nggak bisa? Oke. Mundur. Oke. Kalau ibu bisa ruku, kalau ibu bisa sujud, Allah bayar tunai hari ini 500.000. Ibu bisa ruku, ibu bisa sujud, Allah kasih 500.000 tunai. Ibu pulang di Palembang, Allah kasih 20 miliar. Ibu pulang ke Palembang, ibu dikasih sama Allah 20 miliar. Tapi yang 500.000 bukan dari Allah, tapi dari Haji Mbe. Coba rukunya gimana? Saya belum. Enggak, itu ruku. Oh iya, coba ruku dulu. Ini sujud. Oke, habis sujud. Duduk, coba duduk pelan-pelan. Nah, duduk. Ini agak bengkok. Nah, harusnya gimana? Harusnya kan ini Pak. Nah, coba pelan-pelan. Ini dilipat. Coba. Ya, coba pelan-pelan. Madep sana. Madep yang pada punya hutang ditatap semua. Tuh, ditatap yang pada punya hutang. Coba ditatap, coba. Oke. Sujud lagi. Ya. Duduk lagi. Pelan-pelan bisa. Kan 20 miliar tunai. Milih 20 miliar ya? Oke, tatap lagi yang punya hutang tuh. Salah satunya raja ini hutang yang megang mic. Tatap tuh si raja hutang. Sujud lagi. Ya, sujud lagi. Ayo, duduk lagi pelan-pelan. Bisa pelan-pelan bisa. Tatap lagi si raja hutang. Tuh, raja hutang tuh. Sujud lagi. Oke. Duduk lagi pelan-pelan. 20 miliar. Pasti 20 miliar. Tatap raja hutang. Tuh raja hutang. Sujud lagi. Cash nih tunai 20 miliar. Ya, duduk pelan-pelan. Tatap lagi raja hutang. Cash tunai 20 miliar.
Rukuk lagi, sujud lagi. Oke. Duduk lagi. Duduk lagi. Bos, coba lihat dulu. Bisa duduk gak nih? Lihat dulu. Lihat dulu. Tuh. Enak? Enak? Tepuk tangan dong. Betul. Wow, luar biasa. Cash tunai 500.000, pulang sampai Palembang tunai 20 miliar. Oke. Sujud lagi pelan-pelan. Sujud lagi pelan-pelan. Lihat ini kakinya. Sip, duduk. Ya, duduk. Duduk. Ya. Raja utang udah hilang, jangan dilihatin. Sekarang itu ratu utang tuh, ratu utang. Sujud lagi, sekali lagi. Sip. Oke, duduk pelan-pelan. Sip. Tuh, raja utang udah hilang tuh, raja utang. Sempurna. Sempurna. Oke, tepuk tangan dong. Ayo diri. Pasti tuh. Tepuk tangan dong. Gagah, sehat. Wow. Bonus 500.000. 250.000. Itu kan baru 250. Tambah lagi 250.000. Oke? Tepuk tangan. Ya, oke. Sehat tuh. Sehat.